Jelas Ustadz. Baik, Jelas. kita mulai saja. Sini Anda dapat artikel tentang huruf jar. Nah, di situ bisa dilihat ya di gambar yang ini. Di situ adalah contoh-contoh dari huruf jar. Ada berapa? Ada 9. Yang pertama ila, min, an, ala, fi, rubba, la atau kita baca li, ka, lalu ba atau kita baca bi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf jar. Ya. Untuk pengertiannya, pengertian dan contoh huruf jar. Dalam catatan sebelumnya, ini kita lihat saja. Nah, di sini, pengenalan dan pengertian huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda, isim ya, isim itu kata benda, menjadi majrur. Nah, apa itu majrur? Majrur adalah keadaan kata dalam bahasa Arab yang gampangnya kita pahami dulu sekarang, yang akhir harokatnya itu berharokat kasroh ya. Jadi keadaan kata dalam bahasa Arab yang harokat terakhirnya berharokat kasroh. Ya. Nah, di sini contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Jadi gampangnya seperti itu dulu. Majrur itu akhir harokatnya kasroh ya. Lalu apa kaidah huruf jar? Di sini ada kaidah-kaidahnya. Huruf jar itu yang pertama, setelahnya adalah isim. Nah, kita udah bahas kemarin di tanda-tanda isim adalah didahului oleh huruf jar. Nah, setelahnya harus isim kan di sini dibilang. Nah, jadi kita masukkan didahului oleh huruf jar itu termasuk tanda isim karena nggak masuk ke fiil atau huruf. Jadi kalau udah masuk kemasukan huruf jar, nah itu kita sudah pastikan itu adalah isim. Ia bersambung pada isim. Oke. Lalu yang kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil. Ya. Di tanda-tanda fiil kemarin nggak ada tuh yang didahului oleh huruf jar kan. Nah, jadi setelahnya itu harus isim. Huruf jar tidak bersambung pada fiil. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Nah, itu ada yang Anda bilang tadi, tanda pengenal isim. Termasuk tanda-tanda yang membedakan antara isim dengan fiil dan huruf. Ya, jadi ada 3 kaidah di situ. Lalu contoh dan jumlah huruf jar. Huruf jar berjumlah 9 huruf. Yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li. Ada 9. Coba lihat di sini artinya. Artinya kayak kita udah familiar sama artinya. Ya, kita sering pakai juga dari, ke, lalu di atas, di dalam. Lalu dengan seperti atau milik punyaan kayak itu yang biasa kita pakai ya. Dan di sini ada dari yang artinya min dan dari artinya an, ya kan? Nah, itu untuk arti nggak ada perbedaannya, hanya saja penggunaannya yang berbeda nanti. Jadi misalnya untuk qoribun min ba'idun an. Nah, untuk dekat itu menggunakan min, untuk jauh itu menggunakan an. Jadi untuk arti nggak ada berbeda, tapi nanti perbedaannya di penggunaannya saja. Baik. Sebelum masuk ke contoh penggunaan, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada, Ustaz. Enggak Ustaz. Baik. Jelas ya? Nah, Contoh penggunaan min adalah di sini isimnya misalkan an-nasu. Ya kan? An-nasu itu artinya apa? Manusia. Karena didahului oleh huruf jar min, maka isim itu menjadi majrur. Nah, lihat harokat terakhirnya di situ menjadi an-nasi. Minan nasi, dari manusia. Minan nasi, bukan minan nasu atau minan nasa, tapi minan nasi. Nah, itu ya kegunaan dari huruf jar. Dan
Tidak terkhusus untuk min saja, semua 9 huruf jar fungsinya seperti itu. Lalu contoh penggunaan ila. Coba Bapak Abu Rayyan. Ya, Ustaz, di sini as-suku. Ketika dimasukkan ila menjadi ila suki. iya, ila suki, berubah harokat terakhirnya menjadi kasroh. Lalu Bapak Ahmad Sumarno, coba di sini ada kata huruf jarnya an. Lalu katanya an-nabiyyu. Ketika dimasukin huruf an menjadi Anin nabiyyi. iya, betul, mumtaz. Anin nabiyyi ya. Jadi insyaallah gampang ya. Semua 9 huruf jar itu membuat kata setelahnya majrur. Nah, di sini ada ala al-maktabu menjadi ala al-maktabi. Nah, di sini al-masjidu fil masjidi. Lalu rubba. Rubba itu artinya kebanyakan atau juga banyak diartikannya. Di sini rajulun alimun ya. Rubba rajulin alimin ya. Aliminnya karena dia sifat dari rajul, dia harus mengikuti yang disifatinya. Lin menjadi min gitu kan. Yang tadi ya un menjadi in. Rubba rajulin alimin. Lalu contoh penggunaan ba al-qalamu menjadi bil qalami. Di sini ka al-qamaru kal qamari. Ini yang terakhir contoh penggunaan la atau li ya bacanya. Al-ustadzu menjadi lil ustadzi. Ya. Itulah contoh huruf jar lengkap beserta contoh penggunaan huruf jar. Baik. Jauh ini ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke jumlah mufidah. Insyaallah enggak Ustaz. Gampang ya? Ustaz. Baik. Bentar, Ana buka dulu. Baik, sudah terlihat ya? Jumlah mufidah. Oke. Jumlah mufidah artinya kalimat yang sempurna. Nah, di bahasa Indonesia juga kita mengenal ya, namanya kalimat sempurna. Di bahasa Arab juga ada jumlah mufidah. Jadi, kata itu gabungan kata yang memberikan faidah atau memberikan kita pemahaman dan kita memahami kalimat tersebut. Itu yang disebut dengan jumlah mufidah. Mufidah ini kan artinya apa? Lengkap. Lengkap, sempurna. Sempurna bisa, atau kalau kita artiin perkatanya gitu kan, jumlah kan kalimat. Kalau mufidah itu artinya yang memberikan faidah gitu kan. Nah, misalkan kita bilang di sini sayyaratun kabiratun. Mobil itu besar. Nah, itu kan memberikan faidah, memberitahu gitu kan, memberitahu seseorang mobil itu besar. Lain lagi misalnya kita bilang sayyaratun gitu kan. Nah, itu akan muncul pertanyaan, kenapa? Kenapa mobil itu? Atau ada apa dengan mobil gitu kan? Atau kita bilang besar aja, ya kan? Apa yang besar gitu kan? Nah, ketika digabungkan sayyaratun kabiratun, mobil itu besar. Nah, di sini akan Anda bacakan contohnya. Al-bustanu jamilun. Ini contoh-contoh dari jumlah mufidah ya. Asy-syamsu tali'atun. Syamma aliyun wardatan. Qatafa Muhammadun zahratan. Ya'isus samaku fil ma. Yakthurun nakhilu fi misra. Nah, itu. Untuk artinya ada di situ ya. Yang kalimat dari 1 sampai yang kalimat ke-6 sudah ada artinya. Taman itu bagus, matahari terbit kan. Lalu ya, ada yang tanyakan? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada ya. Enggak. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Apabila kita perhatikan susunan contoh ke-1, nah yang al-bustanu jamilun itu kita akan mendapatnya tersusun dari 2 kata.
Yang pertama al-bustanu dan kedua jamilun. Jika kita mengucapkan kata pertama saja, taman gitu kan, kepada seseorang maka kita tidak memahami kecuali makna tunggalnya saja. Dan pastilah orang yang diajak bicara tidak merasa cukup. Akan bertanya lagi, kenapa taman gitu kan, yang Anda bilang tadi. Begitu juga jika kita ambil kata kedua saja, indah. Akan tapi jika kita rangkai kedua kata ini dan kita ucapkan al-bustanu jamilun, taman itu indah, nah baru dipahami. Baru memberikan faidah. Gitu kan. Kita mampu memahaminya dengan makna yang sempurna. Dan kita bisa mengambil faidah dari kalimat itu, yaitu mensifati taman dengan sifat indah. Oleh karena itu, kalimat seperti ini disebut jumlah mufidah, kalimat yang berfaidah. Dan setiap kalimat yang tersusun dari dua kata seperti ini, maka ia termasuk ke jumlah mufidah, begitu dengan 5 contoh sisanya yang tadi ya. Itu contoh-contoh dari jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Dengan ini kamu bisa melihat bahwa satu kata saja tidak akan mencukupkan lawan bicara. Akan bertanya lagi maksudnya nanti. Oleh karena itu, mestilah suatu kalimat tersusun dari dua kata atau lebih sampai bisa dimengerti maksudnya. Nah, di sini ada pun contoh kum, ijlis, takallam. Nah, ini contoh-contoh dari fi'il apa ini? Kemarin kita sudah bahas. Fi'il amr. Ya, fi'lul amr atau kata kerja perintah. Nah, di sini kan satu kata aja kan, kum, ijlis, takallam. Nah, pertanyaannya apakah ini dimasukkan atau termasuk dari jumlah mufidah walaupun dengan satu kata ini? Nah, di sini dibilang Na'am. ya, secara zohir hanya satu kata saja. Hanya satu kata saja, akan tetapi ia termasuk jumlah mufidah karena lawan bicara pasti mengerti maksud ucapan ini. Sebenarnya untuk kalimat seperti ini tidak tersusun dari satu kata saja, akan tetapi dari dua kata. Salah satunya dilafazkan yaitu kum dan kata lainnya dilafazkan yaitu anta, yang membuat lawan bicara paham meski tidak disebut. Karena makna dari kata perintah adalah berdirilah kamu atau duduklah kamu, berbicaralah kamu ya. Jadi ada anta yang dihilangkan kayak kum anta, ijlis anta, takallam anta. Nah, itu kan sudah masyhur atau sudah lumrah, walaupun dihilangkan pun enggak membuat rancu artinya, gitu kan. Jadi tidak masalah untuk dihilangkan. Karena dalam bahasa Arab nanti dalam permasalahan i'rab itu kan ada yang mahdzuf ya. Kita sering dengar itu dihilangkan. Nah, kenapa bisa dihilangkan? Karena ya sudah masyhur. Walaupun dihilangkan pun tidak membuat atau mengakibatkan resiko dari rancunya arti. Ya, nanti ada di pembahasan i'rab. Lalu kaidah. Nah, biasa di buku-buku nahwu ada contoh pembahasan lalu kaidah. Susunan kata yang di sini kaidahnya susunan kata yang memberikan faedah atau pemahaman yang sempurna disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna tersusun dari dua kata atau lebih sampai dapat dipahami maksudnya. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. So. Oke. Itu jumlah mufidah. Sekarang ada yang ingin ana bahas sedikit saja. Masih tentang jumlah mufidah. Yaitu tentang pembagiannya. Di artikel tadi nggak ada ya. Di sini. Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Kita lewati saja ya. Di pengertiannya dan contohnya pun kita sudah tahu. Lalu di sini juga keterangannya jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna, terdiri dari subjek dan predikat ya. Kalau untuk bahasa Indonesianya terdiri dari subjek dan predikat. Lalu lafaz uktub walaupun satu kata tapi termasuk jumlah mufidah ya tadi. Nah, itu kita latih saja. Nah, ini yang anak mau bahas pembagian jumlah mufidah.
Bagian jumlah mufidah ini ditinjau dari huruf atau bukan huruf apa? Afwan, kata pertamanya, kata pertama dalam suatu kalimat. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang pertama, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Aliyun maridun. Ahmad musafirun. Abi yaqra'ul Qur'an. Nah, lihat kata pertamanya di sini. Ali, isim atau fi'il? Isim, Ustaz. Isim. Nah, makanya ismiyah. Gampang kan? Jadi dilihat kata pertamanya saja. Misal dia isim, berarti jumlah ismiyah. Aliyun maridun. Ali sakit. Nah, lalu macam yang kedua, jumlah fi'aliyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya. Marido Ali. Marido Ali. Nah, marido ini kan fi'il ya. Marido yamrod. Lalu safaro Ahmad. Safaro yusafiru itu kan fi'il ya. Jadi dia disebut dengan jumlah fi'aliyah. Coba Bapak Ahmad Sumarno memberikan Ustaz. contoh jumlah ismiyah. Kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun. Ismiyah. Ana mintanya. Oh, ismiyah kan. Saya. Ahmad tuh Jadi tinggal cari isim lalu ditaruh di awal. Ahmad tuh musafirun. Ya, betul. Betul. Ahmadu musafirun. Nah, tadi Bapak Sumarno menyebutkan kataba Ahmad kan. Nah, kalau mau jadi jumlah ismiyah tinggal diputar aja. Ahmad kataba. Nggak ada masalah. Gitu. Gitu. Ya. Jadi dibolak-balik, misalkan kayak ini nih yang di bawah ini. Marido Ali atau Ali Marido. Safaro Ahmad atau Ahmad Safaro. Baik, barakallahu fiik, terima kasih. Lalu Bapak Aji coba bisa memberikan contoh jumlah fi'ali ya. Dhahaba Usamatun. Zahaba. Dhahaba Usama. Oke. Sama telah pergi. Bagus. Kata pertama apa? Dhahaba. Dhahaba ya dhahabu kan fi'il kan. Jadi dia disebut dengan jumlah fi'ali ya. Lalu Bapak Abu Royan coba memberikan contoh jumlah ismiyah. Al-khizanatu mughlaqun. Al-khizanatu Mughlaqatun. mughlaqatun ya. Lemari tertutup ya. Kata Tertutup. ya, al-khizanah kan itu isim ya. Lemari kata benda. Maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi gampang ya. Pembagiannya hanya ditinjau dari kata dari setiap kalimatnya. Misalnya kata pertama isim, maka jumlah ismiyah. Kata pertama fi'il, maka jumlah fi'aliyah. Lalu di sini ada keterangan. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola. Kalimat yang tersusun dari subjek tambah predikat disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, subjeknya pertama, lalu predikat jumlah ismiyah. Kalimat yang tersusun dari predikat tambah subjek disebut dengan jumlah fi'liyah. Susunan kalimat di atas tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia, ya. Jadi misalkan kita bilang kayak tadi, Ahmad kataba, artinya apa? Ahmad telah menulis ya. Nah, misal kita balik, nggak bisa kan? Telah menulis Ahmad. Itu nggak bisa. Tapi dalam terjemahan kita tetap bilang walaupun bisa dibolak-balik Ahmad kataba atau kataba Ahmad, kita selalu mengedepankan subjeknya. Ahmad telah menulis. Nah, kan di sini bilang
Dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap didahulukan subjek daripada predikatnya. Contoh, qala Rasulullah. Rasulullah telah bersabda. Misal dibalik, Rasulullahi qala. Bisa saja. Tapi tetap dalam penterjemahnya Rasulullah telah bersabda. Di sini juga kharajat Aisyah atau Aisyah kharajat. Tetap Aisyah yang diterjemahkan terlebih dahulu. Subjeknya. Sementara jika mau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti ayahku sedang sholat di masjid. Nah, ayahku sedang sholat di masjid bisa ditulis dengan dua pola. Yusolli abi fil masjid atau abi yusolli fil masjid. Nah, terserah ayahku, abi bisa di setelah fiilnya atau sebelum fiilnya. Ya. Abi yusolli atau yusolli abi. Oke. Ini untuk bawahnya hanya mufradat-mufradat baru saja. Nggak berkaitan dengan yang kita bahas. Gak apa-apa, kita tidak perlu bahas. Sampai di sini, jika ada yang tanyakan, silakan. Mafhum Ustaz. Insyaallah. Mafhum ya. Untuk malam hari ini kita hanya membahas isim dan huruf jar dan jumlah mufidah ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-kalimah. Lalu ada juga apa yang kemarin itu? Isim, fi'il dan huruf. Iya, isim, fi'il dan huruf ya. Tentang dasar-dasar nahwu saja ya kemarin itu. Ustaz. Iya. Nah, sekarang kita membahas huruf jar dan jumlah mufidah. Nah, dalam belajar nahwu jangan sampai dilupa ya. Jadi jangan sampai kaidah-kaidah sebelumnya kita lupakan. Karena penting, karena bertuntun kan nahwu itu belajarnya. Kaidah yang sekarang kita pelajari akan berguna sampai akhir belajar nahwu nanti. Kayak di sini kan tadi kaidahnya apa? Yang di artikel sebelumnya. Jumlah mufidah. Iya. Sama huruf jar. Kaidahnya di sini dibilang susunan kata yang memberikan faedah pemahaman yang sempurna disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna tersusun dari dua kata atau lebih sampai dapat dipahami maksudnya. Nah, itu kaidah itu harus ditanamkan di otak kita. Walaupun nanti ya kita akan menemukan kaidah-kaidah yang mengecualikannya. Ya. Kayak di sini kan. Di sini dari dua kata atau lebih ya dibilangnya kan. Nah, ternyata ada kaidah yang mengecualikannya, yaitu di fi'il amr. Kayak gitu belajar nahwu. Misalkan kita udah tahu satu kaidah, nanti kita nemuin kaidah yang mengecualikan dari kaidah yang sudah kita pelajari. Ya. Ya kan sampai sini. Jika tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan. Ya, Ustaz. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.